Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Setelah seorang Habib Alwi dari Indonesia bernama Ahmad Syahab mempublikasikan hasil tes Y-DNA-nya yang hasilnya berhaplogrup G, nah kabar terbaru bagi rakyat Indonesia per Mei 2024, ada satu lagi Habib Alwi dari Indonesia bermarga Al-Hadi yang mempublikasikan hasil tes Y-DNA-nya yang juga hasilnya berhaplogrup G. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Saya tampilkan di layar. Jelas di situ tertulis negara Indonesia dan Y-DNA-nya GM201. Khusus kepada oknum Habib bermarga Al-Hadi tersebut, kami sampaikan terima kasih telah menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Lebih lanjut, klan Habib Alwi dari marga Al-Atos hasil Y-DNA-nya juga berhaplogrup G. Anda bisa menonton video Dr. Sugeng Sugiharto yang berjudul Hanif Al-Atos, kebusukan apalagi yang akan kau sembunyikan. Seluruh referensi pada video ini dapat Anda temukan di kolom deskripsi video ini. Mengutip keterangan Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Arikim, peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa Y-DNA haplogrup G artinya mereka orang Arab saja bukan apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian jelas, tidak mungkin mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, mustahil klan Habib Alwi itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga para sahabat dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tentunya masih dalam lindungan yang Maha Kuasa. Satu cuplikan video barusan itu sangat menarik sekali, tetapi jangan sampai kita terfokus pada satu cuplikan, karena video cuplikan itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Nah, sahabat-sahabat, mari kita simak keseluruhannya biar kita tidak gagal paham dalam menanggapi sebuah video. Alangkah baiknya kita menonton atau menyimaknya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasa, di akhir video nanti kita akan koreksi video ini. Dan siapa tahu ada sahabat yang lebih paham tentang video ini ya. Mari kita simak keseluruhannya. Tetapi sebelum lanjut, buat para sahabat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya, tombol loncengnya juga diaktifkan. Biar apa? Biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Setelah seorang Habib Alwi dari Indonesia bernama Ahmad Syahab mempublikasikan hasil tes Y-DNA-nya yang hasilnya berhaplogrup G, nah kabar terbaru bagi rakyat Indonesia per Mei 2024, ada satu lagi Habib Alwi dari Indonesia bermarga Al-Hadi yang mempublikasikan hasil tes Y-DNA-nya yang juga hasilnya berhaplogrup G. Saya tampilkan di layar. Jelas di situ tertulis negara Indonesia dan Y-DNA-nya GM201. Khusus kepada oknum Habib bermarga Al-Hadi tersebut, kami sampaikan terima kasih telah menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ini baru bisa disebut oknum. Anda oknum Habib yang jujur dan baik, sedangkan yang lain tidak. Lebih lanjut, klan Habib Alwi dari marga Al-Atos hasil Y-DNA-nya juga berhaplogrup G.
Anda bisa menonton video Dr. Sugeng Sugiharto yang berjudul Hanif Al-Atos, kebusukan apalagi yang akan kau sembunyikan. Seluruh referensi pada video ini dapat Anda temukan di kolom deskripsi video ini. Mengutip keterangan Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Ari Kim, peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa YDNA Haplogroup G artinya mereka orang Arab saja, bukan apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian jelas, tidak mungkin mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, mustahil klan Habib Ba'alwi itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Hasil tes YDNA ini selaras dengan hasil kajian kitab nasab dan sejarah yang dilakukan Kiai Imad yang menyatakan klan Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Profesor Menahem Ali, pakar filologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, melalui kajian filologinya juga mengungkap hasil yang sama dengan kalimat, jangankan dengan Nabi Muhammad, sejak awal Hadramaut enggak nyambung dengan Nabi Ibrahim. Kemungkinan besar Mukibin ini tidak tahu bahwa UNER bukan kampus ecek-ecek, bos. Sorry ya. UNER peringkat 8 se-Indonesia versi UI Green Metric 2023. Lalu, YDNA Haplogroup G itu orang dari mana? Mengutip keterangan dari KRAT Fakih Wirahadiningrat, Haplogroup YDNA G artinya semua kaum laki-laki yang berkode ini leluhurnya berasal dari Kaukasia. Artinya klan Habib Ba'alwi adalah Yahudi Hazar, di mana yang dimaksud Yahudi Hazar ini berbeda dengan 12 suku Yahudi keturunan asli Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mungkin lebih presisinya saya parafrase begini penjelasannya. Klan Habib Ba'alwi bukanlah suku Yahudi asli, melainkan suku bangsa Hazar yang memeluk agama Yahudi lalu berkamuflase atau berpura-pura atau mengaku-ngaku menjadi suku Yahudi. Makanya kemudian ada istilah mereka itu suku Yahudi ke-13. Padahal aslinya suku Yahudi hanya ada 12. Perlu diingat kembali hal mendasar, yaitu kaidah dari klan Habib Ba'alwi sendiri bahwa mereka adalah garis lurus laki dan mereka sangat ketat menjaga garis lurus laki mereka. Dan yang berhak bergelar Habib hanya garis lurus laki. Jalur ibu dinyatakan terputus. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Ini menurut para ahli masalah hampir 500 tahun generasinya lenyap. Dengan kaidah mereka sendiri itu dan hasil YDNA klan Habib Ba'alwi Berhaplogroup G, kajian kitab nasab dan sejarah oleh Kiai Imad, serta kajian filologi oleh Profesor Menahem Ali, maka sangat terang seterang matahari di siang hari bahwa mustahil klan Habib Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad SAW garis lurus laki. Sebaliknya, nasab klan Habib Ba'alwi adalah nasab paling soheh sedunia. Mungkin garis lurus laki suku Hazar Trah Kaukasus. Cucu Yuya Dukun Fir'aun GM201, Odzi Sang Pembantai GM201, King Richard the Lionheart GM406, Joseph Stalin GM406, Al Capone GP303. Tubagus Mogi Nur Fadil Satya, Ketua Robitoh Babat Kebantenan, menulis, maka secara kaidah ilmiah lebih aman menolak klan Habib Ba'alwi sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW daripada bertolak belakang secara ilmiah, malah berimplikasi tidak ilmiahnya ajaran Islam. Oleh karenanya, sebagai penutup, kami pungkasi dengan pendapat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Haram hukumnya mengakui klan Habib Ba'alwi sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'alawi? Haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak, yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi. Dan Habib-Habib itu tidak berhak mengenakan gelar Sayyid Syarif pada namanya karena mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Ba'alawi. Padahal
Dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Syihab mengatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kayak dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya. Keturunan Sunan Gunung Jati akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib.
satu lagu sebujur bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Rhoma Irama kalau didengerin? Kalau lagunya masalah akhirat, kayak neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kayaknya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Rhoma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Rhoma Irama sampai dia mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang berkata, inna tatayyarna bikum, nanti aku kewalat kalau mengikuti agama Islam Nabi Isa. Kata rasul-rasul itu, kamu yang akan kewalat kalau kamu tidak ikut Nabi Isa, kalau kamu tidak ikut agama Islam. Pada kalau masalah habib, lamun ana sing ngomong, kalau ada yang berkata bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengakui orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Orang yang mengakui, memasukkan bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi, dia akan kewalat. Dia telah menyakiti baginda Nabi, dia telah menyakiti ibunda Khadijah Al-Kubra, dia telah menyakiti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia telah menyakiti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Oke sahabat, barusan kita sudah simak keseluruhan isi videonya ya. Semoga kita bisa mengambil ikhtibar atau mengambil sedikit ilmu dari apa yang sudah kita lihat ataupun sudah kita simak, kita saksikan bersama barusan ya. Dan sekali lagi ya, ketika kita ditekankan ya, ketika kita mendengarkan atau melihat sesuatu, kita jangan mencari ataupun istilahnya melihat sosok ya, siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita mendengarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang didengar, apa yang dibicarakan, itu akan terjadi kerancauan ya. Karena apa? Ketika melihat sosok, kita akan takjub.
kita akan terkesima, dan apabila kita sudah terkesima, segala sesuatu yang keluar atau segala ucapannya itu akan dianggap sebagai pembenaran. Walaupun ada sekali-sekala ada kesalahan-kesalahan yang disampaikan, tetapi karena kita sudah melihat sosoknya, sudah mengaguminya, sudah tahlik fanatik. Nah, apapun yang keluar, apapun yang diucapkan, walaupun itu kesalahan, akan dibiarkan dan dianggap sebuah kebenaran. Berbeda ketika kita melihat ataupun mendengarkan isi apa yang dibicarakan. Nah, disinilah sebaik-baiknya sahabat ya, yang harus mendengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita mendengarkan sesuatu dari orang yang mungkin kurang kita anggap ya, maka apapun yang keluar itu akan dipersalahkan. Tetapi ketika kita mempunyai pemikiran mendengarkan apa yang dibicarakan, tentu saja lain ceritanya, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin selama ini kita cari-cari. Bukan pembenaran, tetapi memang itu sebuah kebenaran. Nah, sahabat, menurut Anda semuanya tentang videonya itu bagaimana? Mari kita diskusikan di kolom komentar, tetapi dengan catatan harus menggunakan akal pikiran yang dingin. Hilangkan dulu ego kita, biar kita menanggapi videonya itu santai, berdiskusi secara santai, dan tentunya dengan dada ataupun pikiran yang tidak konslet. Terima kasih dulu. Mungkin ada sesuatu yang kurang ataupun ada kesalahan, disengaja ataupun tidak, saya mereaksi video ini, izinkan sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.